Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita pada video sebelumnya. Saya sudah membahas bagaimana menentukan peluang dari distribusi binomial, ya, di mana fungsi dari distribusi binomial itu adalah fungsi yang diskrit. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke distribusi normal, di mana peluang dari distribusi normal ini peubah acaknya itu adalah kontinu, sehingga fungsi dari distribusi normal ini mempunyai sebuah grafik, ya, dan grafiknya itu adalah berbentuk kurva normal seperti yang saya lukiskan pada papan tulis ini. Kita lihat bahwa grafik fungsi yang normal atau kurva normal yang berdistribusi normal ini bentuknya setangkup. Setangkup seperti lonceng, ya, atau seperti gunung. Kita lihat di sini kurva yang berdistribusi normal ini bentuknya simetris dengan sumbu simetrinya adalah mu atau rata-rata, ya, rata-rata untuk sebuah populasi. Nah, sementara lebar dari kecekungannya ini adalah sigma. Nah, sehingga fungsi dari distribusi normal yang kontinu ini hanya ditentukan oleh dua parameter saja, yaitu mu dan sigma. Sehingga apabila terdapat sebuah data yang berdistribusi normal, diketahui mu dan sigmanya, maka nilai peluangnya akan diketahui. Nah, grafik distribusi normal ini sering juga disebut dengan grafik distribusi Gauss, ya. Kenapa demikian? Karena di sini yang menemukannya itu adalah seorang ahli matematika yang bernama Carl Friedrich Gauss, ya, sehingga ini sering juga disebut dengan kurva Gauss, ya, yaitu sekitar tahun 1777. Nah, Gauss menentukan fungsi dari distribusi normal ini atau fungsi peluang dari distribusi normal ini seperti ini. Fx sama dengan n. X di sini, x ini merupakan peubah acak, yang kontinu, dan mu dengan sigma ini merupakan parameternya, di mana fx itu sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi dikali dengan e, di mana e ini adalah bilangan Euler, ya, bilangan Euler yang nilainya itu 2,718 dan seterusnya, ya. Jadi masih banyak lanjutannya. Ini bilangan Euler. Sementara P di sini seperti biasa adalah 3,14 dan seterusnya. Iya. Jadi saya ulangi, Fx sama dengan 1 dibagi sigma kali akar 2pi kali E pangkat negatif setengah kali E X dikurangi mu dibagi sigma dikuadratkan. Jadi saya ulangi, 1 per sigma kali akar 2pi dikali E pangkat negatif setengah kali X dikurangi mu dibagi sigma dikuadratkan. Dengan X-nya itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ini, ya. Jadi dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Dan jangan lupa, saya ingatkan kembali bahwa nilai peluang itu paling besar 1. Dan untuk peubah acak yang kontinu, nilai fungsi peluangnya itu merupakan luas daerah yang berada di bawah kurva, ya. Dan pada materi sebelumnya kita sudah bisa menentukan peluang dari fungsi yang kontinu, yaitu dengan menggunakan konsep integral. Artinya pada distribusi normal ini, untuk menentukan besar peluang dari fungsi yang berdistribusi normal seperti ini, kita harus mencari integral dari fungsi ini dengan batasan-batasan X tentunya, mulai dari X1 sampai dengan X2. Berarti kita akan mencari luas daerah di bawah kurva normal ini dengan mengintegralkan fungsi ini. Dan bisa kita bayangkan bagaimana rumitnya mengintegralkan fungsi ini dengan dua parameter, yaitu mu dan sigma dengan peubah acak yang kontinu X. Nah, oleh sebab itu Gauss mencoba mentransformasi fungsi fx ini
ke dalam bentuk tabel, di mana tabel itu sudah menampilkan nilai peluang atau luas daerah yang berada di bawah kurva, dan tabelnya itu sering disebut dengan tabel kurva normal atau tabel Z. Nah, dengan mentransformasi nilai X ke dalam nilai Z, jadi saya ulangi, dia mentransformasi ya, mentransformasi nilai X ke dalam bentuk Z, di mana Z-nya itu diambil yang ini, Z-nya kita ambil yang ini, ya, yaitu Z-nya itu saya tuliskan di sini, Z-nya itu adalah X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, ini Z-nya. Jadi nilai Z ini untuk mentransformasi nilai X yang seharusnya dicari dengan menggunakan konsep integral, tapi sekarang sudah bisa dicari melalui tabel Z. Dan tabel Z ini dalam buku matematika yang saya gunakan, yang ini ada pada halaman terakhir. Ini tabel Z ya. Nanti kita pelajari bagaimana cara mentransformasi nilai X menjadi nilai Z. Begitu ya. Ini yang dimaksud dengan peluang yang berdistribusi normal. Jadi seperti ini. Nah, sehingga pada saat data diketahui nilai X-nya, sekarang kita sudah bisa mentransformasi ke dalam bentuk Z. Sehingga kurva normal yang asalnya, ini saya hapus dulu. Kurva normal yang asalnya seperti ini, yang rata-ratanya mu dan sigma, misalnya datanya itu di sini ada X1 dan X2. Misalnya ya, diketahui datanya itu X1 dan X2. Setelah ditransformasi ke dalam tabel Z, ini rata-ratanya menjadi 0. Ya, Gauss menentukan bahwa rata-rata itu menjadi 0 dengan sigma 1. Ini 1 sigmanya. Jadi asalnya sigma dan mu menjadi rata-ratanya 0 dan 1 sigmanya, sehingga sumbu simetri mu ini menjadi 0 sumbu simetrinya. Jelas ya? Sehingga di sini asalnya X1 ini menjadi Z1. Menjadi Z1. Dan di sini X2 akan menjadi Z2. Sehingga daerah yang dibatasi oleh X1 dan X2 setelah ditransformasi ke dalam tabel Z menjadi daerah yang dibatasi oleh Z1 dan Z2. Dan saya ingatkan, untuk membaca tabel Z, itu luas daerah yang ada pada tabel itu kita bacanya ke sebelah kiri. Oke? Nah, distribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1, ini dikatakan distribusi normal baku. Artinya sudah baku seperti ini. Dengan menentukan mu-nya 0 dan sigmanya 1. Sehingga sumbu simetri yang tadinya mu ini menjadi 0. Dan kita tahu bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu negatif ya. Dan bilangan yang berada di sebelah kanan 0 adalah positif. Tapi jangan lupa, luas daerahnya itu simetri. Sehingga dari 0 ke sebelah kanan itu luasnya sama dengan dari 0 ke sebelah kiri. Dan karena ini luasnya itu 1, berarti dari 0 ke sebelah kanan luasnya setengah, dan dari 0 ke sebelah kiri juga luasnya setengah. Jelas ya? Nah, bagaimana cara mentransformasinya? Ya, kita tinggal melihat saja. Kalau misalnya datanya asalnya X1 dan X2, jadi data ya, jadi asalnya X1 dan X2 ditransformasi ya, ditransformasi menjadi, berarti kita harus melakukan perhitungan untuk Z. Berarti untuk data X1 maka ada Z1 sama dengan X1 dikurangi mu dibagi sigma. Itu Z1-nya. Jadi kita tinggal mengganti atau memasukkan X-nya ke dalam Z. Dan Z2 ini akan menjadi
X2 dikurangi mu dibagi sigma. Ini cara mentransformasi. Nah, sehingga untuk menentukan peluang data yang berdistribusi normal, cukup melihat tabel Z saja. Ya. Nah, saya ulangi, cukup melihat tabel Z saja. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara membaca tabel Z. Mari kita pelajari ya, cara membaca tabel Z. Nah, pada buku matematika, ini sudah saya tuliskan, pada buku matematika itu tabel Z itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada tabel ke bawah itu tertulis angka 0,0, 0,1 dan seterusnya. Ini berlaku juga untuk yang negatif ya. Ada negatif 0,1, negatif 0,2 dan seterusnya. Misalnya sampai 3,4. Kemudian ke sebelah kanan, ini untuk digit terakhirnya 0,00, 0,01 dan seterusnya. Dan di sini adalah nilai peluangnya. Di mana nilai peluangnya itu menunjukkan luas daerah yang berada di bawah kurva. Ini bentuknya seperti ini tabelnya. Sekarang bagaimana cara mencarinya? Nah, kita coba satu soal dulu ya. Kita coba sebuah soal bagaimana cara mencari peluangnya. Misalnya, kita ambil sebuah contoh. Kita akan mencari peluang. Berapa peluang kalau Z misalnya, peluang untuk Z kurang dari 1,74. Saya ulangi, untuk membaca tabel tadi, pada grafik kurva normal, larinya ke sebelah kiri ya. Misalnya, berapa nilai peluang untuk Z kurang dari 1,74? Oke, kita lihat di tabel ya. Kita lihat di tabel 1,74. Nah, berarti pada kolom Z ke bawah, kita cari 1,7. 1,7-nya. Sebut saja di sini 1,7 ya. Sementara digit terakhir yaitu angka 4 itu kita lihat ke sebelah kanan yaitu 0,04. Sebut saja di sini 0,04. Tarik ke bawah. Oke. Nah, di sini ada angka berapa di sini? Jadi ke bawahnya 1,7, ke sebelah kanannya 0,04. Nah, berarti kita lihat berapa angka yang ada di sini. Kita lihat di tabel ya. 1,7 ke sampingnya 4. Iya, tertulis 0,9591. 0,9591. Artinya luas daerah yang berada di bawah kurva dari 1,74 ke sebelah kiri itu 0,9591. Berarti peluangnya 0,9591. Nah, di mana daerah? Kita coba lihat. Kita lihat daerahnya ya. Ini adalah kurva normalnya. Oke, di sini 0 dan di sini adalah 1,74. Karena kurang berarti ke sebelah kiri. Maka yang dicari adalah ini. Nah, luas daerah ini. Dan luas daerah ini adalah 0,9591. Berarti lebih dari setengah kan? Karena setengahnya ada di sini. Nah, sehingga nilai P Z kurang dari 1,74 itu 0,9591. Begitu. Bagaimana? Ya, ini daerahnya sebelah sana. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Dengan soal nomor 2. Nomor 2. Misalnya kita akan mencari berapa peluang apabila Z-nya berada di antara. Sebut saja misalnya ini negatif ya. Atau 0,92 lah ini. P 0,92 sampai misalnya di sini 1,35 lah. Oke ya. Nah, ini berapa peluangnya? Peluang untuk Z antara 0,92 dan 1,35. Kita cari. Nah, kalau kita lukiskan,
kita lukiskan daerahnya. Oke, kita lukis. Di sini 0. Nah, sekarang di mana 0,92? Sebelah kiri 0 apa sebelah kanan 0? Iya, sebelah kanan 0. Sebut saja di sini. Nah, di sini 0,92 ya, yang ini. Nah, kemudian 1,35 sebelah kanan. Di sini, sebut saja di sinilah ya. Sini 1,35. Berarti daerah yang diminta ini. Nah, daerah yang dimintanya adalah yang diarsir. Nah, kalau kita lihat gambar, untuk mencari luas daerah yang diarsir itu, kita lihat, karena tadi saya katakan bacanya ke sebelah kiri, berarti dari 1,35 ke sebelah kiri, ya luasnya, dari 1,35 ke sebelah kiri, dibuang dari 0,92 ke sebelah kiri, dibuang segitu. Jadi dari sini ke kiri, dibuang dari 0,92 ke sebelah kiri, maka sisanya yang diarsir. Sehingga yang ini bisa kita ubah menjadi pengurangan 2 buah peluang. Ya, menjadi pengurangan 2 buah peluang. Nah, sehingga saya tuliskan P dari sininya 0,92. Sini Z kurang dari 1,35. Ini sama dengan peluang Z-nya ya kurang dari 1,35, itu kan? Sebelah kiri ya, dibuang peluang Z-nya itu dari 0,92 ke sebelah kiri. Nah, ini. Jadi cara menjawabnya sama dengan yang ini. Ya, dari 1,35 ke sebelah kiri dibuang dari 0,92 ke sebelah kiri. Ini cara mengubah peluang apabila Z-nya berada di antara. Seperti ini. Nah, tinggal bagaimana mencari ini dan mencari yang ini, sama dengan soal yang ke-1. Kita lihat di tabel. Ya, kita lihat di tabel sini. Nah, oke. Kita lihat di tabel Z. Oke, kita lihat ya, kita sama-sama lihat di tabel Z. Sekarang yang pertama, Z-nya kurang dari 1,35. 1,35 berarti 1,35 di sini kita lihat 1,3-nya ya. 1,3-nya. Kesininya 0,05. 0,05. Oke, kita lihat sini. Nah, angka di sini berapa? Kan gitu ya. Angka di sana berapa? Kita lihat 135 ya, 135. Oke. Di sini nilainya 0,9115. 0, sama dengan 0,9115 dikurangi. Ya, kurangi. Nah, sekarang di sini Z kurang dari 0,92. Berarti di sini kita lihat 0,9. 0,9 dan di sininya 0,02. Kita lihat sini berapa ya. Nah, kita lihat 0,92, 0,92, 0,8212, 0,8212. Nah, sudah ya. Jadi peluang untuk Z antara 0,92 dan 1,35 itu 0,9115 dikurangi 0,8212. Anda tinggal menghitung saja ya, berapa hasil dari ini. Itu cara menentukan peluang dengan menggunakan tabel Z. Oke, kita coba selesaikan yang ini. Sama dengan ini 5 dikurangi 2 ya, 3. Oke, ini 1 dikurangi 1, 0. Kemudian 1 kurangi 2, 9 ya, 11. 11 kurangi 2, 9. Dan ini 9 jadi 8, berarti 0 sini. Oke. Nah, ini dia. Berarti peluang kalau Z-nya berada di antara 0,92 dan 1,35 itu 0,0903. Begitu. Ya, ke depan pada pertemuan berikutnya
kita akan mencoba menggunakan menggunakan tabel Z atau data yang berdistribusi normal untuk menentukan atau untuk mencari atau menjawab permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan data yang berdistribusi normal. Dan jangan lupa yang kita gunakan adalah distribusi normal baku, yaitu dengan mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Dan jangan lupa nilai X kita transformasi ke dalam Z, sehingga untuk menentukan luas daerah sudah tidak menggunakan konsep integral lagi, tapi cukup dengan mentransformasi ke dalam tabel Z. Nah itu ya, jadi cara menentukan peluang data yang kontinu yang berdistribusi normal baku. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba untuk latihan di rumah. Anda kerjakan soal-soal berikut ini ya, sebagai latihannya ya. Soalnya ya, coba lihat nomor 1, Anda coba cari P kalau Z-nya kurang dari 2,74 misalnya. Anda cari ya. Kemudian yang kedua, P Z-nya lebih dari negatif 1,52. Kemudian yang ketiga, P Anda coba cari Z-nya kalau berada di antara 0,37 dan 2,13. Ya, dan yang keempat, P apabila Z-nya berada di antara negatif 1,40 dan 1,73. Nah, ini ada 4 buah soal. Silahkan Anda coba ya. Jangan lupa gunakan tabel yang ada pada buku matematika di halaman terakhir ya. Oke, semoga bermanfaat dan sehat selalu ya. Kita akhiri pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi bagaimana menggunakan data yang berdistribusi normal ini untuk menyesuaikan permasalahan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.